Lamo-kelamuan, manusia di bumi bertambah banyak. Dia wong tu jadi jahat, juga kejem nian. Laju dunia jadi kacau nian. Akhirnya Allah mutus ke untuk ngancur ke dunia dengan banjir besar. Tapi Nuh dapat kasih karunia Allah. Dia tu wong bener yang hidup di antara wong-wong jahat. Allah ngenjuk tahu Nuh pasal banjir besar yang dia rencana ke. Allah ngongkon Nuh untuk membangun kapal yang besar. Allah ngongkon Nuh untuk membikin kapal. Ukuran panjangnya kira-kira 140 meter. Lebarnya 23 meter. Terus tingginya 13,5 meter. Kapal tuh harus dibikin pakai kayu. Terus dibikin jadi 3 tingkat. Ada atap, ada jendela, terus ada banyak kamar. Kapal tuh kaget nyelamatkan Nuh. Keluarganya, juga tiap jenis binatang darat bakal aman selama banjir. Nuh nurut sama Allah. Dia sama ketiga anaknya bangun kapal pecah yang lah Allah perintah ke. Perlu waktu bertahun-tahun untuk bangun kapal tu karena besar nian. Nuh ngenjuk tahu wong-wong pasal banjir besar yang bakal dateng. Terus ngongkon dia wong balik ke Allah. Tapi dia wong cuman ngetahui nyobai. Allah juga merintah ke Nuh sama keluarganya untuk ngumpul ke pajoan yang cukup untuk dia wong sama binatang. Pas segalanya lah siap, Allah ngomong sama Nuh, amenlah waktunya untuk dia, bininya, sama ketiga anaknya, juga mantu-mantunya naik ke kapal. Ada 8 wong di jero kapal tu. Allah ngongkon sepasang dari tiap jenis binatang sama burung datang ke Nuh, supaya pacak naik ke kapal tu dengan aman selama banjir. Allah juga ngirim 7 pasangan dari tiap jenis binatang yang kaget pacak dijadi ke korban. Pas galo-galonya lah masuk ke jero kapal, Allah dewek yang nutup pintu kapal tu. Habis tu turunlah hujan besar yang tidak berhenti-berhenti. Hujan tu turun selama 40 hari 40 malam, tidak berhenti-berhenti. Banyu juga metu dari jero tanah. Seluruh yang ada di dunia tertutup banyu, sampai-sampai gunung yang paling tinggi juga. Seluruh yang hidup di daratan jadi mati, kecuali wong-wong sama binatang yang ada di jero kapal. Kapal tu ngambang di pucuk banyu, jadi seluruh yang ada di jero kapal tidak tenggelam. Pas hujan lah berhenti, kapal tu ngambang di pucuk banyu selama 5 bulan. Terus dikit-dikit banyu mulai surut dalam waktu itu. Habis tu, kapan hari kapal tu lagi berhenti di puncak gunung, tapi dunia masih tertutup dengan banyu. Pas lah 3 bulan habis tu, puncak gunung mulai kejingoan. Pas lah lebih dari 40 hari, Nuh ngelepas ke sikok burung gagak untuk nyingok amen banyu lah kering apa belum. Gagak tu terbang bolak-balik nyari tanah kering, tapi dak pacak nemu kenyo.
Terus Nuh ngirim burung daro. Tapi dak pacak juga nemu ke tanah yang kering. Laju balik lagi ke Nuh. Pas lah seminggu, Nuh ngirim ke burung daro tu lagi. Terus burung tu balik lagi sambil gawak cabang batang zaitun di mulutnya. Tandonyo banyu tu lah surut. Terus tanaman lah tumbuh lagi. Nuh nunggu seminggu lagi, terus ngirim ke burung daro tu untuk ketiga kalinya. Sekali ini, burung tu nemu ke tempat untuk istirahat. Terus dak balik lagi. Banyunyo lanak kering. 2 bulan berikutnya, Allah ngomong sama Nuh. Ujinya, kau sama keluarga kau juga sama seluruh binatang-binatang ni pacak tinggal ke kapal sekarang. Beranak cucunglah, terus penuhilah bumi. laju Nuh sama keluarganya metu dari kapal tu. Pas Nuh lah metu dari kapal, dia bangun sikok meja persembahan. Habis tu ngorban ke beberapa jenis binatang yang pacak digunakan untuk korban. Allah senang dengan korban persembahan Nuh, terus memberkahi dia sama keluarganya. Puji Allah, Aku berjanji tak bakal ngutuk bumi ni lagi karena manusia. Apa ngancur ke dunia make banjir besar. Mugolah dia uang berdosa dari waktu mudanya. terus Allah bikin pelangi untuk pertama kalinya, yang jadi tanda janjinya. Setiap kali ada pelangi muncul di langit, Allah bakal ingat apa yang dia janjikan. Cak itu jugalah umatnya.